Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Putri Aryani dengan NIM 142354998. Saya berasal dari kelas AKM 1, konsentrasi promosi kesehatan. Di sini saya akan menyampaikan sedikit penjelasan materi mengenai konsep dasar kesehatan reproduksi. Baiklah, untuk yang pertama adalah penjelasan alat reproduksi wanita bagian luar. Kita memasuki bagian yang pertama, dimulai dari yang paling atas atau paling luar, yaitu terdapatnya mons pubis, di mana mons pubis adalah bagian yang menonjol atau bantalan berisi jaringan lemak berfungsi untuk melindungi alat genitalia dari kotoran dan juga sebagai estetika. Nah, nanti ketika sudah memasuki pubertas, di mons pubis ini akan ditemui oleh rambut-rambut. Kemudian lanjut ke bagian bawahnya yang masih menyatu dengan mons pubis, yaitu adalah labia mayora. Labia mayora merupakan terusan dari mons pubis yang melurus berjalan ke bawah dan juga ke belakang. Nah, di sini terdapat bagian luar dan juga bagian dalamnya. Bagian luarnya ditemui oleh rambut, bagian dalamnya sudah tidak ada rambut. Kemudian di dalamnya lagi terdapat labia minora. Labia minora merupakan lipatan bagian dalam tanpa rambut yang berfungsi sebagai pelindung bagi vagina. Dan lanjut lagi ke bagian atasnya, di sini ada glands of clitoris atau klitoris yang merupakan jaringan efektif kecil yang serupa dengan penis, di mana dia ini sangat sensitif terhadap rangsangan. Kemudian masuk di bagian bawahnya terdapat urethral opening. Urethral opening ini ya. Nah, di sini tuh tempat keluarnya air urin atau air kencing. Kemudian di bagian bawahnya kembali ini terdapat vestibula. Nah, di dalamnya lagi yang paling ujungnya, puncaknya yaitu terdapat himen, yaitu jaringan yang menutupi lubang vagina. Nah, ini tuh merupakan tempat saluran tempat keluarnya lendir dan juga darah. Nah, kita mulai dari bagian paling keluarnya yaitu vagina. Vagina ini memiliki panjang bagian depan 9 cm, kemudian bagian belakangnya itu sekitar 11 cm. Nah, dia itu berisi glikogen yang memiliki keasaman dengan pH 4,5. Kemudian lanjut ke atasnya, ini merupakan cervix atau bagian dari uterus atau rahim. Nah, uterus ini terbagi jadi 3 bagian. Ada corpus uteri atau badannya ini, kemudian ada cervix uteri bagian leher, dan kemudian ada cavum uteri atau bagian roganya. Kemudian kita masuk ovarium. Ovarium ini adalah sebagai tempat penyimpanan sel telur yang belum matang. Nah, kemudian nanti setelah dari ovarium ini sel telur akan bergerak melalui membrane atau rambut-rambut halus yang akan menangkapnya. Kemudian dia akan berjalan di tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi ini terbagi juga menjadi 4 bagian. Yang pertama membrane tadi, kemudian infundibulum, kemudian ada amula dan juga istimus. Nah, di istimus ini terjadi fertilisasi atau pembuahan bertemunya antara sperma dengan sel telur di sana. Kemudian dia akan bergerak menuju ke bagian dalam rahim atau uterus ini. Kemudian di uterus ini terdapat lapisan endometrium, meiometrium, dan peritoneum. Peritoneum itu lapisan paling luar, kemudian meiometrium itu lapisan tengah, dan endometrium ini bagian paling dalamnya. Nah, kalau misalkan si sel telur ini dia itu tidak dibuahi, maka dia akan meluruh pada saat haid itu atau menjadi darah haid. Yang ketiga adalah organ reproduksi pria. Yang pertama kita dimulai dari organ reproduksi bagian luarnya, yaitu ada penis dan juga skrotum. Kemudian di bagian dalamnya nanti ada testis, kemudian ductus dan juga kelenjar aksesoris. Nah, yang pertama apa sih penis dan juga skrotum itu bagian luar? Nah, penis ini letaknya di sini nih, bagian luarnya ini teman-teman. Ini tuh berfungsi sebagai alat penetrasi karena di sini kan jalannya tempat urin dan juga sperma itu jadi satu. Jadi penis ini sebagai tempat penetrasinya. Kemudian ada skrotum atau sebuah dua kantung. Kemudian yang kedua ada skrotum bagian luar ini. Skrotum ini terdapat 2 buah, sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Di dalam skrotum ini terdapat testis, di mana testis merupakan tempat penghasil sperma. Kemudian nanti lanjut setelah penghasilan sperma dilakukan di testis, kemudian naik ke bagian
epididymis. Nah, di bagian epididymis ini nanti sperma akan menunggu hingga dia matang. Nah, kemudian dia akan naik berjalan melalui vas deferens, di mana nanti akan bertemu dengan vesicula seminalis, kemudian kelenjar prostat yang kemudian dibantu oleh saluran cairan semen. Kemudian nanti dia akan berjalan keluar melalui uretra. Seperti itu. Proses perkembangan oosit atau sel telur yang sudah matang di dalam ovarium atau yang biasa disebut dengan oogenesis. Nah, oogenesis ini bermula dari sebuah oogonium. Nah, ini tuh berisi 23 pasang kromosom. Nah, nanti dia akan melakukan terjadi mitosis atau pembelahan. Dia akan melakukan mitosis untuk menjadi oosit primer yang pertama. Kemudian setelah itu dia melakukan pembelahan lagi atau meiosis pertama. Itu akan menjadi oosit sekunder dan juga badan polar pertama. Nah, setelah jadi oosit sekunder dan badan polar pertama, nanti badan polar pertama ini akan berdegenerasi atau tidak terjadi perubahan lagi, tapi yang terjadi adalah di oosit sekundernya dia akan mengalami meiosis kedua, yaitu menjadi ovum atau sel telur yang sudah matang nanti. Kemudian, jadi tadi ada 4 tahapan. Yang pertama ada proliferasi atau perbanyakan, yang kedua adalah pertumbuhannya dia, kemudian pematangannya dan juga perubahan bentuknya. Nanti setelah dia menjadi ovum, dia akan berubah bentuk menjadi gamet. Proses yang terakhir yaitu proses sperma di dalam tubuh seorang laki-laki, ini tuh dinamakan dengan spermatogenesis, di mana spermatogonium ini mengalami mitosis. Awalnya spermatogonium ini berisi 23 pasang kromosom. Nah, nanti dia bermitosis menjadi spermatosis primer. Ini masih 23 pasang, berarti masih sepasang ya. Kemudian dia melakukan meiosis pertama atau pembelahan, jadi menjadi 2. Yang sebelah sini 23 kromosom, sebelah sini juga 23 kromosom. Nanti dia akan melakukan meiosis kedua lagi, membelah lagi. Jadi satu bagian di sini akan menjadi 2 dan juga satu bagian di sini menjadi 2 lagi. Nah, nanti setelah melalui meiosis kedua, dia akan menjadi spermatid. Nah, setelah menjadi spermatid, dia nggak akan membelah lagi, tapi berdiferensiasi atau berubah bentuk menjadi sperma yang sudah matang atau kita sebut sebagai spermatozoa. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai masuknya sel sperma ke dalam sel telur. Nah, di sini dimulai dari sel sperma akan menembus. Jadi yang pertama adalah si sel sperma ini tadi akan berjalan melalui vagina, kemudian menembus dinding uterus itu, kemudian masuk ke dalam tuba Fallopi, dan di sana dia akan mencari di mana sih letaknya si sel telur ini. Nah, di situ nanti kalau sudah ketemu nih di depannya, nanti dia akan melakukan 2 reaksi di sana. Nah, yang pertama ada reaksi kapasitasi dan yang kedua adalah reaksi akrosom. Jadi 2 reaksi tadi, yang pertama merupakan reaksi kapasitasi, di mana protein plasma dan glikogen yang berada dalam cairan itu akan diluruhkan. Nah, kemudian yang kedua adalah reaksi akrosom, di mana setelah dekat dengan oosit, sel sperma yang tadi telah menjalani kapasitasi akan terpengaruhi oleh zat-zat dari corona radiata dan juga jadi setelah itu akrosomnya nih, bagian atasnya ini dia akan menembusnya. Nah, nanti akan terkontak dengan corona radiata di sini, dan kemudian dia akan menembus zona pellucida ini, dan dimana nantinya akhirnya dia hanya akan melepaskan bagian kepalanya yang berisi DNA. Jadi di sini nanti dia akan menembus 2 zona, yang pertama corona radiata dan yang kedua adalah zona pellucida. Baru setelah itu dia bisa masuk menemui si sel telur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses terjadinya fertilisasi atau sampai menjadi implantasi nantinya. Nah, dari sel telur, dari ovarium keluarlah sel telur atau ovum namanya. Nah, ini akan terjadikan ovulasi namanya ya. Ovulasi mengeluarkan oosit sekunder atau ovum. Kemudian di sini nanti akan bertemu dengan sel sperma, terjadi pembuahan. Nah, kemudian pada hari pertama akan menjadi sel tunggal atau disebut dengan zigot. Kemudian pada hari keduanya akan membentuk 2 sel. Kemudian hari ketiga menjadi 4 sel. Hari keempat menjadi 16 sel atau kita sebut sebagai morula, dan kemudian hari kelima menjadi blastokista awal, dan hari ke-6 sampai ke-7 menjadi blastokista tahap akhir, yang nantinya kemudian akan turun masuk ke dalam
dinding endometrium, terjadi implantasi di sana. Kemudian itu terjadi pada hari ke-8 sampai hari ke-9. Nah, setelah terjadi implantasi, dia nanti akan bertumbuh dan berkembang di dalam endometrium atau di dalam rahim ini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi. Siklus menstruasi berjalan sekitar rata-rata 28 hari pada seorang perempuan. Dimulai pada 5 hari pertama, dia akan mengalami menstruasi atau luruhnya dinding rahim endometrium itu yang kemudian menjadi darah haid. Itu berlangsung sekitar 4-5 hari. Kemudian setelah itu dari hari ke-6 sampai ke hari ke-14 dia akan mengalami penebalan dinding, yang dimana yang bekerja adalah hormon estrogennya, penebalan dinding rahim ini. Kemudian dia akan mencapai puncaknya di ovulasi. Nah, di ovulasi ini, ketika ovulasi ini, otak akan memerintahkan LH dan juga FSH untuk melakukan ovulasi, yaitu untuk mengeluarkan sel telur dari folikelnya. Nah, kemudian folikel ini nanti akan menjadi folikel degraft, yang kemudian nanti mensekresikan hormon estrogen dan juga progesteron kembali. Jadi setelah dikeluarkan, nanti si ovumnya ini tuh akan berjalan tuh kan teman-teman ke bagian rahimnya. Nah, si ini hormonnya ini nanti setelah melakukan ovulasi, dia akan turun hormon FSH dan juga LH-nya, dan kemudian mensekresikan dua hormon lagi, yaitu progesteron dan juga estrogen yang kembali untuk menebalkan dinding rahim. Itu setelah ovulasi atau fase pasca ovulasi. Setelah pasca ovulasi, nantinya apabila si sel telur dibuahi, maka ia akan membentuk menjadi fertilisasi atau terjadi pembuahan. Apabila tidak terjadi pembuahan, maka ia akan luruh menjadi darah haid atau kembali lagi mengulangi fase menstruasi ini. Ini dapat digambarkan ya. Fase menstruasi ini ada 4. Yang pertama, fase menstruasi di mana darah haid turun melalui dinding rahim, kemudian melewati vagina. Nah, kemudian memasuki fase yang kedua, yaitu praovulasi atau folikular fase atau penebalan. Kemudian memasuki fase ovulasi, pelepasan sel telur, yang kemudian memasuki fase yang terakhir, yaitu pasca ovulasi atau fase luteal namanya. Dan ini akan terus-menerus berulang selama si sel telur ini tadi tidak bertemu dengan sel sperma atau tidak terjadi pembuahan. Selanjutnya kita memasuki penjelasan tentang kehamilan atau berkembangnya janin di dalam rahim. Yang pertama, pada trimester pertama ini, di minggu ketiga dan juga minggu keempat, fase itu merupakan fase embrionik, di mana jumlah sel ini akan bertambah. Yang awalnya dari zigot, kemudian nanti akan menjadi morula, kemudian ada jadi blastula, dan yang terakhir nanti ada jadi gastrula. Nah, di awal ini nanti merupakan awal perkembangan susunan tulang belakang dan juga sistem syaraf, usus, jantung, dan juga paru-paru. Kemudian kantung amniotis membungkus lapisan dasar seluruh tubuh. Nah, kemudian disebut telur atau ovum. Kemudian memasuki 5-6 minggu, di mana di sini nanti akan terjadi bakal paru-paru. Kemudian di sini ada otak, kantung, jantung, bakal lengan, kemudian bakal kaki di sini ya, nanti ke bawah sini, dan juga yang terakhir ada ekor, tulang ekor. Tentang minggu ke-7 sampai minggu ke-10, nanti panjang embrio tadi kurang dari 1 inci. Kemudian wajah atau bagian mukanya sini sudah terbentuk, kemudian ada lengan dan kakinya, kemudian otak juga mulai terbentuk, dan jantung janin ini juga sudah mulai bisa dideteksi. Memasuki trimester kedua atau minggu ke-16, di mana dimulai dari minggu ke-11 sampai dengan minggu ke-24 nantinya. Nah, di sini disebut dengan fase fetal atau fase pasca embrionik, di mana di sini otak sedang berkembang, kemudian jantungnya mulai berdetak lebih kencang, lesung pipi, sisi kepala menjadi telinga, dan juga matanya terbentuk. Kemudian badan bagian atas membentuk tulang dan juga otot, tonjolan lengan dan kaki sudah mulai tumbuh. Seperti ini teman-teman.
Ini ya tadi sampai minggu ke-24. Nah, kemudian memasuki trimester ketiga nih. Pada minggu ke mulai 25-an ya, 23 sampai 25-an ini. Panjangnya ini sekitar 14 sampai 17 inci. Kemudian beratnya 2,5 sampai 3 ons. Bertambah lemak tubuhnya. Kemudian ini sudah mulai aktif nih bayinya. Kemudian gerakan pernapasannya masih belum sempurna. Kemudian memasuki minggu ke-30 sampai minggu-minggu terakhir ya ini teman-teman, sampai 41 minggu, karena proses kehamilan itu berlangsung selama lebih dari 40 minggu. Nah, di minggu ke-30 sampai 35 ini panjangnya sudah mencapai 18 inci, kemudian beratnya bisa sampai 5 pon. Sudah ada periode tidur dan juga bangun, kemudian kepala sudah di bawah ya, sudah menempati posisinya, kemudian tulang belakang kepala ini lembut dan juga lentur. Nah, di minggu terakhir nanti, minggu-minggu akhir, ini tuh panjangnya sudah bisa mencapai 19 inci, kemudian beratnya sampai 6 pon. Nah, penyempurnaan kulitnya di sini menjadi lebih halus dan juga lembut. Kemudian janinnya banyak tertutup lemak warna putih-putih gitu. Kemudian si janin ini sudah siap untuk proses kelahiran. Selanjutnya adalah proses melahirkan atau kita sebut sebagai proses persalinan. Ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama yaitu atau kala pertama ini merupakan tahapan pembukaan. Itu pembukaan dengan rentang waktu sekitar 7 sampai 13 jam. Nah, di tahap pertama ini, kala pertama ini terjadi dua fase, yaitu fase laten dan juga fase aktif. Fase laten ini akan membuka dengan panjang 3-4 cm. Kemudian setelah itu akan terjadi fase aktif, di mana pembukaan antara 5 cm sampai dengan sempurna yaitu 10 cm. Nah, di dalam fase aktif ini nanti terbagi lagi menjadi 3 macam fase, yaitu fase akselerasi pembukaan 3 sampai 4 yaitu dicapai dalam 2 jam. Kemudian fase kedua yaitu dilatasi maksimal pembukaan 4 sampai 9 cm dicapai dalam 2 jam juga. Dan yang terakhir adalah fase deselerasi yaitu pembukaan penyempurnaan 9 sampai 10 cm sekitar 2 jam juga. Kemudian di kala 2 yaitu dimulai dari pembukaan. Setelah selesainya pembukaan, kemudian nanti sampai berakhir dengan keluarnya sang bayi. Nah, ini tuh berlangsung selama 1 sampai 2 jam. Jadi ini teman-teman, dia sudah mulai membuka dan kemudian nanti akhirnya bayinya dapat keluar. Dan memasuki kala yang ketiga yaitu kala pengeluaran sperma atau uri, dimana kita memasuki kala ketiga yaitu dimulai setelah bayi lahir dengan lahirnya plasenta yang berlangsung selama 6 sampai 15 menit. Nah, nanti apabila plasenta ini sudah keluar, memasuki kala keempat yaitu kala pengawasan. Yaitu adalah adanya observasi dari para petugas kesehatan. Itu berlangsung selama setelah kelahiran sampai 2 jam setelahnya. Oke, di sini ada anatomi payudara teman-teman. Proses laktasi terbentuknya ASI akan saya jelaskan di gambar berikutnya ya. Nah, di gambar ini terdapat seorang ibu dengan menggendong dan menyusui seorang bayinya, di mana sang bayi ini melakukan pengisapan yang akan merangsang keluarnya hormon prolaktin, yang mana kuatnya dan frekuensinya isapan ini tadi akan memacu untuk keluarnya hormon oksitosin yang dikeluarkan dari kelenjar pituitari. Sini teman-teman. Jadi, hormon oksitosin ini disekresi oleh kelenjar pituitari sebagai respon adanya supling yang akan menstimulasi sel-sel neopitel untuk mengeluarkan ejeksi sebuah ASI. Jadi nanti itulah yang membuat ASI ini dapat keluar dan akan diserap kembali oleh si bayi. Nah, di sini ada contoh pelekatan ASI, cara menyusui yang benar dengan pelekatan yang benar dan cara menyusui dengan pelekatan yang salah. Jadi bagian hitam-hitamnya ini tuh harus masuk seluruhnya ya. Jadi tidak hanya ujungnya saja, karena nanti akan membuat nyeri di payudara, sakit seperti itu. Jadi harus dengan sempurna. Sekian
presentasi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, itu kemurnian dari kesalahan saya sendiri, dan apabila ada lebihnya, itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari pembelajaran yang saya dapatkan di sesi praktikum konsep dasar kesehatan reproduksi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.